Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian yang saya muliakan, dan tidak lupa para pemirsa NH Channel dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada malam ini awal dari tahun 2024 kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tahun baru sebaiknya lebih baik daripada tahun sebelumnya dalam hal ibadah kepada Allah. Yang kemarin sholatnya masih belentang-belentong, maka tahun 2024 ini harus sudah rajin ibadah sholatnya. Yang kemarin sholatnya ngundur-ngundur waktu, maka tahun ini harus tepat waktu. Yang kemarin belum berjamaah, tahun ini harusnya sholatnya berjamaah, ya, ya Bu ya. Insya Allah kalau ibadah kita rapi, akhirat kita rapi, dunianya juga nanti insya Allah Allah akan rapihkan. Itu. Jadi jangan khawatir, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam ini memang jamaahnya ya agak sedikit berkurang, terutama ibu-ibu nih ya, personilnya agak kurang, mungkin masih dalam perjalanan. Ada yang tahun baru, ada yang pulang kampung, ya, ada yang liburan belum pulang, ya. Bapak-bapak juga kayaknya kelihatannya lemes gitu ya, tahun baru gitu ya Bang Umar ya. Iya, mungkin oh duitnya udah habis. Nah, habis ya. Tetap ya Bu ya, kita rajin ngajinya, semangat ngajinya lebih ditingkatkan di tahun baru ini. Untuk itu malam ini kita akan membahas tentang fikih. Kepada Bapak Edi kami persilakan. Syarat membaca Fatihah.
Terus. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati asyaratul tartib. Syarat-syarat membaca Fatihah itu ada 6. Ada 10, maaf. Syarat-syarat membaca syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartibu, yaitu tartib, wal muwalatu, itu muwala atau tidak boleh berhenti lama, wa mura'atu, menjaga huruf-hurufnya, wa mura'atu khusyu wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya, wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid-tasdidnya, wa alla yaskuta saktata tawilatan, dan tidak boleh diam lama, wala qasiratan yaqsidu biha qad al-qiraati, dan tidak boleh diam sebentar dengan maksud baca Fatihah, wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat-ayatnya, wa minha, dan sebagian, wa minhal basmalatu wa adamu, dan sebagian dari ayat-ayat yaitu basmalah, wa adamul lahnil mukhilli, dan tidak boleh lahan atau tidak tepat yang tidak merusak makna Fatihah. Apa lagi itu? Wa an takuna halatal qiyami fil fardi, dan tidak, Dan adalah keadaannya berdiri. Wa an takuna halatal qiyami fil fardi wa an yusmi'a nafsahul qira'ata wa alla yatakhallalaha dzikrul ajnabi. Fatihah dibaca ketika berdiri pada sholat fardu, dan yang 10 harus mendengarkan bacaan Fatihah pada dirinya sendiri dan tidak dipisah oleh zikir lainnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi wajibati ummil Qur'an, pada pembahasan tentang wajibnya membaca ummil Qur'an, Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak, bukan cuma Fatihah, tapi dia bisa disebut dengan Ummul Quran. Ummu artinya ibu, Quran artinya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena Fatihah itu intisari dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Kandungan Al-Quran intisarinya ada di surah Fatihah. 6.130 juz, 114 surah, 6.666 ayat menurut satu versi, hitungannya 77.439 kosakata dalam Al-Quran, 323.015 huruf dalam Al-Quran. Itu semuanya intinya ada di Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu intinya ada di huruf ba. Pertama tuh Bismillah, huruf ba tuh. Itu menurut ulama tasawuf. Jadi Al-Quran itu 6.666 ayat, kandungan isinya itu intinya di Fatihah. Nah, Fatihah itu intinya di huruf ba-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya Bu. Nah, Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab, ibunya kitab. Kitab itu ya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya Alkitab, sama. Kan di Quran ada Zalikal Kitabula, ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Juga disebut dengan Fatihah, artinya pembuka. Fataha, yang membuka. Fatihah itu. Karena yang membuka Al-Quran adalah surah Fatihah. Ya, kenapa Fatihah disebut Fatihah? Karena Fatihah itu pembuka. Yang membuka Al-Quran surah Fatihah. Tuh, kan kalau kita buka Al-Quran pertama kali kita baca surah Fatihah, bukan surah yang lain. Walaupun sebenarnya yang turun pertama kali kepada Nabi bukan surah Fatihah, tapi surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi karena susunannya itu berdasarkan tauqifi, berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka Fatihah ditaruh di depan. Sama dengan ibu-ibu beli baju. Ibu beli baju yang pertama kali sama beli baju yang belakangan, disusunnya bukan berdasarkan yang belakangan ditaruh paling depan, bukan. Tapi disusunnya berdasarkan kesesuaian baju itu. Kalau yang baju yang agak bagusan ditaruh tempatnya depan, iya kan? Beli celana dalam duluan ditaruh di paling depan, kan nggak pantas, ya kan? Ya pasti ditaruhnya jas atau baju yang bagus-bagus. Jadi untuk keserasian. Jadi itu sekelumit tentang Fatihah. Nah, Fatihah itu isinya ajarannya tentang pertama tauhid, kedua janji dan ancaman, tentang ibadah, tentang jalan kebahagiaan, tentang kisah masa lalu. Itu isi Fatihah. Tentang tauhid. Ayat surah yang ayat kedua Fatihah tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ajaran tauhid tuh. Segala puji hanya milik Allah. Segala perbuatan Allah terpuji dan segala yang terpuji bersumber dari Allah. Jadi semua ini karena perbuatan Allah. Kita datang ke pengajian karena perbuatan Allah. Kita sehat karena perbuatan Allah. Kita bisa silaturahmi karena perbuatan Allah, gitu. Bisa kumpul sama keluarga sambil bakar-bakar juga karena perbuatan Allah. Ada yang katanya makan bebek jadi ikan asin, itu juga karena perbuatan Allah, gitu ya Pedi ya. Maaf nih Pedi. Iya, ya Pak Ustadz, gitu. Yuk kita bakar yuk, bakar ada bebek noh. Semalam ngajak saya, aduh Pedi saya udah capek, saya udah lau. Istirahat, udah dah saya sendiri dah. Wah kenceng ngebut naik motor. Ternyata di sana disediain ikan asin katanya. Ya, gimana itu kan semua perbuatan Allah. Rezeki kan gak ada yang tahu kan? Iya. Untung saya nggak ikut. Maaf nih Pedi. Ya, janji ibadah, janji dan ancaman ibadah. Ya tauhid, apalagi tuh tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tuh ajaran tauhid tuh. Fatihah tuh. Hanya kepadamu semata-mata kami menyembah, hanya padamu semata-mata kami mohon pertolongan. Itu tauhid. Ya itu Fatihah. Makanya Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Yang sholat nggak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Makanya kita sholat kudu baca Fatihah. Oleh karena Fatihah itu rukun, maka baca Fatihahnya harus bener, harus soheh bacanya, paseh. Apabila baca Fatihahnya nggak bener, pendek dipanjangin, panjang dipendekin, atau berubah maknanya, dirubah sama dia, maka sholatnya tidak sah. Tuh. Makanya itu dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami, itu disebutkan tentang syarat-syarat kita baca Fatihah. Nah ini perlu kita tahu nih Bu, Pak, biar kita Fatihahnya udah bener apa belum?
Ya kalau nggak benar kita benerin tuh ya. Yang pertama syarat syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Ada 10 syaratnya. Bal aksaru, bahkan kata Imam Nawawi ada lebih banyak. Banyak, tapi Syekh Salim bin Semir lebih membatasi pada 10 syarat-syarat Fatihah. Apa aja syarat-syaratnya? Al awalu, yang pertama at-tartibu, yaitu tertib bacanya. Jadi nggak boleh baca Fatihah itu tidak berurutan, harus berurutan. Fatihah itu kan disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat. Kan kita ngulang-ulang Fatihah terus tuh. Surat Fatihah kan ayatnya 7 dengan bismillah. Sab'ul 7. Nah itu tuh Fatihah yang kita baca, dibacanya tertib. Ayat pertama bismillah, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga ar-rahmanirrahim, yang keempat maliki yaumiddin, terus sampai terakhir waladhdallin. Itu harus urut bacanya, tertib, nggak boleh bacanya dipisah-pisah atau baca ayat terakhir dulu baru ayat pertama, nggak boleh ya. Nah disebutkan bi an ya'tiya biha ala nazmiha al ma'ruf, yaitu membacanya dengan mengikuti susunan yang sudah dikenal. Tuh Fatihah. Jadi nggak boleh baca Fatihah nggak berurut. Pertama tuh ya, Fatihah bacanya berurut. Yang kedua wasani, yang kedua al mualatu, dibacanya secara mualat, berkesinambungan. Nggak boleh berhenti baca Fatihah, nggak boleh diseling dengan apapun. Oh, lalu sholat bi an la ya'tiya bi fasili, tidak boleh bacanya itu dipisah atau ada yang mempisah. Ada hal-hal yang dia itu pisah. Fa in tahalla zikrun au ajnabiyun ghairu muta'alliqin bis shalah. Jadi yang enggak ada hubungan dengan salat, walau qalilan, sekalipun sedikit, enggak boleh. Seperti apa? Kalhamdu atisin, seperti orang ngejawab orang bersin. Lagi baca Fatihah salat nih, ada orang bersin, hacim gitu. Nah kita jawabnya apa? Sunnahnya yarhamu kallah. Orang itu kan ngucapin alhamdulillah. Kita ngucapin yarhamu kallah. Kita lagi baca Fatihah salat. Ihdinas syiratal mustaqim yarhamukallah. Gitu. Ada orang bersin yarhamukallah. Maka itu nggak boleh. Sekalipun sunnah hukumnya mendoakan orang bersin di luar dari sholat, gitu ya. Wa in sunna kharijaha waka ijabatil muazzini, dan seperti menjawab orang azan. Tuh juga nggak boleh lagi sholat Fatihah menjawab orang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Habis ngejawab azan, dia terusin lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh, nggak sah Fatihahnya, ya, nggak boleh. Walaupun sebenarnya nih Pak, Bu, ngejawab bersin dalam sholat itu boleh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu boleh kita menjawab orang azan atau menjawab bersin ketika sholat, boleh. Selama ini kan kita nggak pernah Bu ya, sholat ngejawab orang bersin kan, diam aja kita. Sebenarnya hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena bersin, menjawab orang bersin itu berupa zikir. Yarhamukallah, itu kan zikir. Sedangkan di dalam sholat boleh, selain zikir nggak boleh, ngomong nggak boleh, batal sholat. Tapi kalau menjawab orang bersin atau menjawab azan,
itu boleh tuh. Tapi kalau kita nggak umum ya Bu ya, nggak umum kan, kita mending diam aja lah, takut ntar batal sholatnya kan. Nah ini ilmu baru ya, tahun 2024 harus dapat ilmu baru ya gitu. Jadi boleh menjawab bersin. Bang Mamat bersin, istrinya lagi Simpo lagi sholat, jawab aja, karena saking sayangnya sama Bang Mamat dijawab, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu Bang Mamat gitu. Itu boleh. Tapi di dalam ya, ngomong bahasa Indonesianya nggak boleh, tapi kalau bahasa itunya boleh ya gitu. Tapi kalau dia kemudian dia menjawab bersin orang lagi baca Fatihah, atau dia menjawab azan, maka Fatihahnya itu nggak boleh dilanjutin, tapi dia harus diulang. Jadi kita lagi baca Fatihah nih, ada sesuatu yang mengganggu baca Fatihah kita, nggak mualat, apa itu ada batuk yang lama, atau ada keselak habis makan kedongdong umpamanya gitu ya, itu dia bacanya nggak sempurna Fatihahnya, diulang Pak dari awal, diulang dari awal. Bagaimana hukum sholatnya? Wala tabtulu sholatuhu, maka sholatnya nggak batal, nggak batal sholatnya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita baca Fatihahnya kurang sempurna sholat Bu, kita merasa itu belum sempurna, ada yang kurang, maka kita ulang dari awal, jangan ngelanjutin, tapi diulang, nggak apa-apa. Imam juga begitu. Saya pernah jadi imam karena pikiran lagi berkecamuk kali ya, lagi pusing lagi apa gitu, pas baca Fatihah saya lupa ada ayat yang saya nggak baca satu. Kan biasanya kalau baca Fatihah mah kondisi apapun kita pasti hafal, iya kan? Hafal Fatihah mah, orang pingsan aja udah sadar, suruh baca Fatihah masih hafal. Kenapa? Karena kan dia pas selalu diulang-ulang Fatihah. Tapi ada satu saat ketika kita jadi imam, kita lagi ngeblank, pikiran kita lagi kosong nih, ya kan, gara-gara makan bebek nggak jadi, ya kan, dapatnya ikan asin, ngeblank. Nah akhirnya baca Fatihahnya kurang ayatnya, kita ulang lagi, ihdinas siratal mustaqim, wah kayaknya kurang nih, ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Makmum jangan pada teriak ya, imam diulang Fatihahnya, batal, jangan. Berarti makmumnya itu nggak ngerti fikih. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Fatihahnya diulang, karena ada satu yang menurut imam dia bacanya kurang ayatnya, boleh tuh, jangan teriak subhanallah begitu, jangan gitu ya kan. Kadang-kadang kalau imamnya merasa dia lupa, dia sujud sawi sebelum salam terakhir, dia sujud sawi, makmumnya ikut aja, jangan nggak ikut. Kalau nggak ikut kita, kalau nggak ikut kita batal. Ikut imam itu kan diikutin. Kita mau tahu kayak enggak kayak persoalannya imam, kalau dia sujud sawi kita ikut tuh gitu. Jadi makmum mah ngikutin imam, makmum mah jamaah mah ngikutin ustadz milihnya nomor 1 ya harus ngikut nomor 1, harus begitu gitu. Ini umpamanya nih ya, umpamanya Bang Umar bercanda ini mah ya, orang Belanda pakai baju merah ya kan, kiai umpamanya suruhnya nomor 1 ya semua, iya kita sebagai murid ngikut nomor 1, iya begitu. Ini mah umpamanya Bu, tapi mau milih yang mana silakan gitu ya, gitu, nggak ada paksaan ya Pak Erik ya, nomor 2 nomor 3 asal jangan nomor 4, nggak ada ya, nggak apa-apa. Jangan gara-gara itu nanti nggak ngaji, gara-gara pilihan beda nanti nggak mau ngaji. Nggak boleh, tetap kita ngaji, tetap ngopi bareng ya kan, silakan mau milih yang mana. Kalau kiai, tapi kita sebagai jamaah, sebagai murid ya, kalau kiainya milihnya itu ya itu harusnya ya, sami'na wa ata'na, aku dengar aku ikut gitu. Lirboyo milihnya itu ya kan,
Pelosok milihnya itu, sarang Mbah Maimun milihnya itu, semua pesantren-pesantren gitu. Ini mah umpamanya nih ya, nih jangan kaitin nih, ini mah cerita doang gitu ya. Halus ya. Jadi makmum, imam ngikutin makmum gitu ya. Hah? Nah, tuh salah ya Bu. Saya emang ngetes doang ini. Imam, makmum ngikutin imam, benar ini ya? Yang kedua benar kan? Saya ngetes aja sebenarnya. Benernya emang saya harus sujud sahwi saya nih. Gitu. Habis nggak ada yang nganterin ikan sih semalam. Ya, paham ya? Yang kedua, yang ketiga, syarat membaca Fatihah, wasalisu mura'atu hurufiha, yaitu memelihara huruf-hurufnya Fatihah. Ada berapa huruf Fatihah? Huruf Fatihah itu ada 138 huruf dengan alif yang diwasol. Tapi kalau dihitung dengan tasdid itu hitungannya kan 2. Nah, berarti jumlahnya 156 huruf Fatihah itu. Fatihah jumlahnya ada 156 huruf dengan tasdid. Nah, kalau Fatihah itu dibuang alifnya, nah, jadi 155. Jadi Maliki Yaumiddin kalau dibaca maknya panjang itu 156 huruf. Tapi kalau maknya pendek, kan ada orang baca maknya pendek. Jadi kita jangan protes kalau orang baca Fatihah Maliki Yaumiddin maknya pendek kayak Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya kan pendek kan? Maliki Yaumiddin. Mungkin dia punya bacaan yang lain, versi lain. Ada Maliki Yaumiddin, tapi kebanyakan kita bacanya maknya panjang. Maliki Yaumiddin. Nah, itu hitungannya jadi 156 huruf. Kalau alifnya dibuang di Maliki Yaumiddin itu enggak dibaca panjang, berarti 155 huruf. Nah, kalau hurufnya enggak diulang-ulang di Fatihah, jumlahnya jadi 22 huruf. Sama sesuai dengan turunnya Al-Qur'an selama 22 tahun. Rahasianya tuh Fatihah tuh kalau hurufnya nggak diulang-ulang, Ar-Rahmanir-Rahim kan berapa kali itu diulang kan? Nah itu dihitungnya 22 huruf ya. Nah itu harus dipelihara huruf-hurufnya, nggak boleh hurufnya ain jadi alif, alif jadi ain. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ain, nggak boleh baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau a itu alif, tapi kalau di hidung dengung itu ain, alamin. Nggak boleh dibaca alamin, nggak boleh, berubah maknanya, nggak boleh. Maka hurufnya harus dijaga. Ihdinas siratal mustaqim. Sot dibacanya monyong, Bu. Monyong kayak ibu lagi ngomel, ya kan? Sono lu, begitu kan? Minta duit mulu lu, gitu. Sono lu. Sot itu berarti sot. Ihdinas siratal. Langsung ihdinas siratal. Nggak boleh dirubah jadi sin. Ihdinas siratal. Sin itu kan dilebarin bibir kita ya bacanya ya. Ihdinas sin. Tuh sin kan sin. No, dilebarin sin gitu. Kalau so monyong. Kan kayak allazina ya, siratal lazina pakai za-nya diganti za, itu nggak boleh, berubah itu
nanti artinya. Ya kan, harus dipelihara huruf-hurufnya. Tuh, harus dipelihara huruf-hurufnya. Nggak boleh, ya. Kayak amta, jangan amta, nggak boleh. Amta, alif dulu baru ain. Amta, nah, nggak boleh amta, berarti alif sama alif, nggak boleh, ya, nggak boleh. Harus dipelihara huruf-hurufnya, gitu. Nah, itu kalau baca Fatihah. Selanjutnya yang keempat apa dia? Mura'atu tasdidatiha, yaitu menjaga tasdidnya, warabiu, ya, menjaga tasdidnya Fatihah, ya, harus dijaga tasdidnya. Tasdid itu artinya penekanan. Tuh, kalau Fatihah nggak pakai tasdid nggak sah. Kayak Bismillah, tekan, jangan Bismillahirrohmanirrohim, nggak sah, nggak ada tasdidnya. Bismillah itu ada tasdidnya di mana? Di lafadz Allah. Bismillah, tekan, walaupun tekannya jangan terlalu neken, ya biasa aja. Bismillah, jangan Bismillah, tuh, ya, tasdidnya bener-bener itu mah, ya. Bismillahirrohman, di atas ro ada tasdid juga tuh, Hirrohmanirrohim, itu juga ada tasdid. Alhamdulillah, setiap lafadz Allah pakai tasdid. Alhamdulillahi Rabbi, Rabbi ada tasdid tuh, Rabbil alamin, A-nya dibacanya panjang, alamin, akhirnya panjangin. Sampai kapan? Berhenti, sampai mengalir, jangan dimatiin. Alamin, nggak boleh. Alamin, mengalir aja, berhentinya, gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, itu ada tasdid. Maliki yaumiddin, ada tasdid lagi tuh, din. Maliki yaumiddin, tekan, middin. Nah, terus selanjutnya nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdid tuh, perik tuh, jangan apa enggak tuh, ya, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nggak boleh. Kalau kata guru saya Ustadz Puleh, yang bacanya iyyaka na'budu nggak pakai tasdid, artinya berubah. Yang harusnya artinya hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, berubah jadi hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami mohon pertolongan, begitu. Hati-hati, berubah ada bahasa, ya. Nah, tasdid. Nah, ya. Ihdinas syirata, ihdinas syirata, ada tasdid juga. Terus syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil jangan mage, ya, mage, emang ngerebus ubi mage, apa tuh kalau ngerebus ubi kalau keras? Magel, ya, iya, maaf. Ya, mage, ya. Ada orang baca Fatihah ghairil magdubi, jangan magdubi, Bu, ya, ditekan, ditahan, ghain, ghairil magdubi, bukan du. Nah, jadi apa tuh, lidah kita ada di dalam tuh, magdubi alaihim walad, dot lagi tuh, walad do. Nah, ada tasdid lagi tuh terakhir, walad do, panjangin dulu, dolin, gitu. Jangan walad
dolin, nggak boleh. Panjangin dulu, tapi panjangin tarik. Walad dolin, amin. Jangan Pak Ustadz, kobul, nggak boleh. Ya jangan. Ini sekarang lagi rame nih, mau baca Fatihah nggak pakai amin, pakai kobul, nggak boleh. Nah ya, nggak ada ikutannya, nggak ada dasarnya, kecuali dibacanya doa boleh, doa di luar gitu, kayak Bang Ajat tadi doa, Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin, kobul, boleh ya, ya boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, kobul, boleh, karena itu di luar. Tapi kalau dalam sholat pakainya amin. Jadi nggak ada hubungannya, kaitannya dengan pilpres, nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Sholat jangan dikait-kaitin sama masalah politik, ya kan, nggak ada. Pokoknya mau sholat mah tetap sholat, jangan gara-gara milih nomor 2 jadi pakainya kobul, nggak boleh ya, gara-gara amin kayak amin terus ya, memang amin ya tetap amin, nggak ada hubungannya sama paslon nomor 1, nggak ada tuh. Makanya bener kata Gus Dur dulu ya, pejabat kita, masyarakat kita nih kayak anak TK, ya, kayak kekanak-kanakan, pada selalu mengkait-kaitkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, ya kan, itulah, ya, jadi nggak ada hubungannya Pak, sama sekali nggak ada. Nah. Terus menjaga lagi yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan, tidak berdiam dengan diamnya yang lama, kalau kecuali ada uzur. Wah, baca Fatihah nggak boleh diam, Bismillahirrahmanirrahim, diam aja kakak mau dilanjutin, nggak boleh, nggak boleh. Tawilatan, walaupun diamnya lama mau bentaran nggak boleh, harus terus baca Fatihah, nggak boleh, kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Umpamanya dia gagap, ya kan, gagap. Kalau dia gagap, uzur, nah itu boleh, ya. Atau dia lupa, diam dulu, dia baca lagi boleh. Tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh. Yang keenam, tidak boleh diam sebentar, gitu, ya. Terus yang ketujuh, membaca setiap ayat dari Al-Fatihah bismillah. Jadi bismillah itu ayat dari Fatihah sesuai dengan hadis Nabi, addaha ayatan minha, bahwasanya hitungan dari Fatihah itu bilangannya yaitu dengan bismillah, kata Nabi, 7 ayat. Fatihah itu 7 ayat, 29 kalimat dalam Fatihah. Bismillah itu sebagai ayat Fatihah. Cuma memang ulama-ulama itu ada yang bacanya jelas, ada yang bacanya enggak jelas, sir bacanya. Kalau Imam Syafi'i kita nih, kalau kita sholat baca Fatihahnya bismillahnya jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Mekah kita sholat di Masjidil Haram atau di Madinah, itu biasanya bismillahnya enggak dibaca. Itu bukan enggak dibaca, cuma dibacanya sir, di dalam hati. Sama kayak di Masjid As-Salam tuh di Cendrawasih apa di mana tuh, yang pinggir jalan tuh, bukan Paya, yang jalan Cendrawasih tuh, jalan raya kan ada Masjid Muhammadiyah tuh, ya, Al Barokah ya. Saya sholat di situ, dia nggak baca Fatihah, nggak baca Bismillah, tapi saya yakin baca imamnya, baca, karena orang Muhammadiyah itu mazhabnya Imam Hambali itu bismillah bagian dari Fatihah, cuma dibacanya sir, pelan tuh, boleh tuh, ya. Jadi kalau kita sholat di Muhammadiyah jangan, wah nggak sah nih, nggak baca Fatihah nih, jangan, tetap sah insya Allah, karena dibaca, sebenarnya dibaca, kecuali Imam Hanafi, Imam Malik kalau nggak salah itu nggak dibaca sama sekali Imam Malik, gitu ya, karena Imam Malik menganggap itu bukan bagian daripada Fatihah. Fatihah hanya 6 ayat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ada 7
ayat Fatihah, termasuk membaca bismillah. Ya, jadi bapak-bapak udah lumayan juga ya, udah 45 menit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pembahasan kita lumayan panjang, pembahasan kita tentang syarat-syarat membaca Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki pembacaan Fatihah kita sama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijiranina wa liman haqqana alaina. Allahumma aghdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jambil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.